Lalu lintas di Indonesia terkenal padat, terlebih lagi pada bagian perempatan, pertigaan besar, dan tempat putar balik. Walaupun terdapat polisi lalu lintas resmi, mereka tidak senantiasa ada di semua tempat tersebut setiap saat. Sehingga muncullah polisi cepet dan supeltas yang berinisiatif mengatur pengendara di jalan-jalan yang mungkin tidak selalu terjangkau atau diawasi oleh Polantas. Penting untuk memahami perbedaan antara polisi cepek dan supeltas. Perbedaannya adalah supeltas atau sukarelawan pengatur lalu lintas berada di bawah naungan polisi, sehingga mereka mendapatkan pelatihan. Sedangkan polisi cepek adalah istilah untuk individu dari masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas atas inisiatif sendiri. Umumnya tanpa pelatihan formal kepolisian. Istilah polisi cepek ini pun terkenal mulai tahun 1980-an. Konon, istilah ini berasal dari karakter Pak Ugah dalam serial televisi Si Unyil, yang kerap meminta imbalan seringkali Rp100 pada masa itu, setelah membantu mengatur lalu lintas sehingga dijuluki polisi cepek. Keberadaan polisi cepek maupun supeltas banyak ditemui di kota-kota besar yang lalu lintasnya padat penduduk. Biasanya, polisi cepek mengatur lalu lintas di perempatan, pertigaan, atau titik putar balik yang ramai namun mungkin kurang mendapat penjagaan intensif dari Polantas resmi. Dan mereka menerima bayaran secara sukarela dari pengendara. Lalu, bagaimana tugas yang dilakukan dalam profesi polisi cepek dan supeltas? Bagaimana cara mereka dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan mereka? Dan apa yang dilakukan dalam menjaga keselamatan diri sebagai polisi cepek dan supeltas? Oke, baik dengan Ibu siapa? Ibu Wiwin Oh ya, saya lihat-lihat Ibu setiap saya lewat sini itu kan selalu ada. ya ada. Jadi saya sangat tertarik untuk mewawancarai Ibu. Saya izin bertanya ya Bu ya, sebelum wawancara. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana Anda menangani situasi darurat di jalan seperti kecelakaan atau kemacetan? Yang penting pertama itu saling mengalah yang di jalan juga, jadi bergantian yang diatur. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat mengatur jalanan? Harus bisa lihat kondisi dan situasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika Anda menemukan kejahatan atau tindakan yang tidak pantas di jalanan? Pasti dilawan. Dilawan. Di sini saya sedang bersama polisi cepek. Di jalan mana ini Pak? Jalan Suhat. Oh iya, di jalan Soekarno-Hatta. Dengan Bapak siapa? Siswantoro. Dengan Bapak Siswantoro ini saya ada beberapa pertanyaan terkait polisi cepek ya Pak. Iya. Bagaimana Anda menangani situasi darurat di jalan seperti kecelakaan atau kemacetan? Saya usahakan jangan sampai ada kejadian. Pernah terjadi dulu. Tapi itu yang melanggar mobilnya. Mobilnya itu yang salah itu ya nyadari, jadi diperbaiki sendiri-sendiri, diperbaiki semua. Kalau kemacetan bagaimana Bapak? Kemacetan ya kita lancarkan Mbak. Jadi satu misal yang terobos ya saya biarkan. Jadi kalau ada apa-apa saya ya nggak ada yang tanggung jawab dan juga ya nggak dapat gaji. Itu Mbak. Nah, saya kerjaan saya nyepet dari sekitar 2000-an lah, 2000 sampai sekarang. Saya ya juga nggak punya apa-apa, rumah kontrak Mbak. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat mengatur jalan? Menjaga keselamatan itu ya kita harus waspada. 1, 12 langkah itu harus dimanfaatkan, kan ada dari kepolisian ada pembinaan toh Mbak. Oh itu dibina juga iya, ya Pak toh, sama Mbak. polisi Iya, ya? dibina. Jadi kalau ada apa-apa yang salah juga yang nyepek bukan orang lain. Jadi serba salah Mbak itu. Maksudnya kalau ada kejadian sudah saya stop tapi masih nyelonong, itu yang salah juga yang nyepek. Itu aja. Kemudian apa yang Anda lakukan jika menemukan kejahatan atau tindakan tidak pantas di jalan, Pak? Saya sebagai orang biasa saya nggak mau cari ribet ya, nggak mau cari apa, cuman mau mengatur dan
Kalau ada yang ngasih saya terima, nggak ada ya sudah. Melihat kesulitan yang dialami para polisi Cepek dan niat mulia dalam menjalani profesinya, sayangnya sampai saat ini polisi Cepek masih dianggap sebagai profesi yang ilegal. Bahkan terkadang terdapat operasi penertiban polisi Cepek. Lantas bagaimana pandangan masyarakat terhadap eksistensi polisi Cepek? Pengalaman mereka yang berhubungan dengan polisi Cepek dan Supeltas? Apakah menurut masyarakat profesi tersebut layak menjadi profesi resmi? Apa harapan masyarakat dan pengguna jalan terhadap keberadaan polisi Cepek? Sebelumnya dengan kakak siapa? Raffi Kusuma. Ada beberapa pertanyaan dan nggak banyak sih. Yang pertama, menurut Anda bagaimana pengaruh polisi Cepek dalam kelancaran perjalanan Anda? Kalau polisi cepet itu sangat ngaruh sih Pak, atau kan ngatur jalan ya. Beda sama kayak tukang parkir gitu ya, sangat ngaruh banget. Jadi sangat membantu ya. Iya, sangat membantu. Karena merasa terbantu ini, apakah Anda nggak keberatan jika polisi Cepek banyak di beberapa titik di Malang, kayak setiap titik nggak jauh dari jalan kayak selalu ada polisi Cepek gitu? Kalau itu sih nggak masalah Mbak, apalagi kan kalau sekitar Suat sini kan macet gitu ya, iya. sangat membantu sih. Terus boleh minta tolong jelaskan pengalaman baik atau pengalaman yang nggak enak terkait polisi Cepek dan apa harapan untuk polisi Cepek ke depannya? Yang enak itu kalau pas kondisi macet Mbak ya, itu kayak dibantu gitu. Kalau yang nggak enak itu yang di daerah depannya Taman Krida, yang orang tua itu kan agak nyentak-nyentak gitu, Oh, ya. agak bentak-bentak gitu. Iya. Ada harapan nggak buat ini, buat polisi Cepek ke depannya? Kalau kedepannya sih, kalau bisa jangan kayak preman gitu ya, kayak Oh, narik-narik gitu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Edi. Pak Edi. Bapak Edi di sini sebagai penjalan kaki. Saya ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda merasa lebih aman sebagai pejalan kaki ketika ada polisi Cepek yang membantu mengatur lalu lintas? Ya, agak lebih aman. Merasa lebih aman juga. Dapat membantu kita dalam berlalu lintas. Karena apa, Pak? Ya, kalau kita mau menyeberang, kadang-kadang itu dibantu sama mereka. Pertanyaan kedua, apa pendapat Anda tentang polisi Cepek perempuan dalam mengatur lalu lintas? Laki perempuan, saya kira nggak masalah. Yang penting mereka kerja dengan sungguh-sungguh dan mau membantu masyarakat yang pengguna jalan. Dan yang terakhir, menurut Anda peran mereka perlu mendapat dukungan resmi dari pihak berwenang apa tidak? Saya kira perlu juga, karena di setiap pertigaan ataupun tikungan putar balik arah itu kadang-kadang kan kita kan nggak ada polisi yang jaga. Jadi kalau ada mereka, ya kita terbantu juga, gitu loh. Baik. Dari respon masyarakat dan pengendara motor, banyak yang mendukung profesi polisi Cepek sebagai profesi resmi. Mereka layak mendapat gaji atas jasa dan pertolongan mereka di jalan raya terhadap keselamatan banyak orang. Karena, menurut fakta lapangan, daerah yang tidak dijaga polisi lalu lintas, Supeltas, dan polisi Cepek rawan terjadi kecelakaan karena tidak ada yang mengarahkan. Terlebih lagi di daerah pertigaan atau perempatan. Faktor yang terjadi karena kurangnya jarak pandang dan juga sifat egois serta tidak mau mengalah sesama pengendara. Sehingga dapat disimpulkan jika profesi polisi Cepek sangat layak sebagai profesi resmi karena eksistensi tidak merugikan dan justru membantu masyarakat untuk menghindari adanya laka lantas.